Assalamualaikum students, how are you today? Hopefully all of you in good condition right now. Well, today we are going to talk about analytical exposition text. But before we discuss it, let's pray first. May Allah bless us healthy and success. Oke, Agung, silakan dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Oke, Ma'am. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agung. Sekarang simak baik-baik materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur bahasa dari teks eksposisi analitis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur bahasa dari teks eksposisi analitis. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membuat teks eksposisi analitis. Okay, now, do you like eat junk food? Yes, I think everyone like eat junk food. Now, what do you think about junk food? It's delicious. It's healthy. Oh, it's yummy. Okay, good answer. Now, is there any effect if you always consume junk food? Apapun jawaban dari kalian, semuanya benar ya. Jika kalian menuliskan semua pendapat kalian tersebut ke dalam sebuah tulisan, maka tulisan itu disebut sebagai analytical exposition text. Sekarang kita belajar lebih lanjut ya, apa itu analytical exposition text. Oke, sekarang what is analytical exposition text? Analytical exposition text adalah teks yang berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, tempat, atau kejadian. Analytical exposition text termasuk jenis argumentative text karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Oke, sekarang coba amati beberapa topik berikut ini. Apa pendapat kalian? Setuju atau tidak setuju? Apapun pilihan dari jawaban kalian, semuanya benar ya, asal kalian mempunyai alasan yang kuat untuk mendukungnya. Lantas, apa tujuan dari penulisan teks analytical exposition? Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas, bukan mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu ya. Sekarang, apa saja struktur teks dari analytical exposition? Yang pertama adalah tesis. Bagian ini mengenalkan pembaca pada topik utama dari sebuah teks dan menunjukkan sudut pandang penulis. Bagian yang kedua adalah argumen. Pada bagian ini, penulis memberikan pendapatnya yang mendukung ide pokok atau tesis yang telah disebutkan di awal paragraf. Biasanya, penulis menuliskan 2 atau lebih pendapatnya pada setiap teks. Semakin banyak argumen yang diberikan, semakin membuat pembaca yakin bahwa topik ini sangat penting untuk dibahas.
Bagian yang terakhir yaitu reiteration. Bagian ini berisi tentang penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap sebuah topik utama yang telah dibahasnya. Sekarang, unsur-unsur bahasa apa saja yang terdapat pada analytical exposition text? Yang pertama, using simple present tense. Karena analytical exposition itu adalah teks yang menjelaskan isu yang benar-benar terjadi, maka kalian harus menggunakan simple present tense. Berikutnya, using internal conjunction, meliputi conjunction addition, comparison, time, and cause effect. Unsur bahasa yang lainnya yaitu using causal conjunction, reason and why. Selanjutnya, words that express writer's feeling or idea. Dan yang terakhir, using listing word. Oke, sekarang perhatikan baik-baik contoh teks analytical exposition berikut ini. Identifikasi dan analisislah berdasarkan generic structure dan language feature-nya. Ada berapa argumen yang dituliskan oleh penulis pada teks tersebut? Oke, Yusuf, good answer. Ada 3 pendapat yang dituliskan oleh penulis. Ada di paragraf berapa saja? Yes, Anissa, nice. Ada di paragraf 2, 3, dan 4. Oke, sekarang untuk paragraf pertamanya disebut sebagai apa paragraf pertama? Ya, Galuh, pinter. Paragraf pertama disebut dengan tesis. And how about the last paragraph? What we call that? Yes, Adam, good answer. The last paragraph is reiteration. Oke, pinter. Sudah pandai menganalisis struktur teks dari bacaan tersebut. Sekarang bagaimana dengan unsur-unsur bahasanya? Ya, Ayu? Oke, good Ayu. Penulis menggunakan simple present tense pada kalimat pollution is the top one major. Pinter nak, good. Bagaimana yang lain? Oke, Nuril. Pinter sekali. Penulis menggunakan listing word firstly dan secondly untuk menunjukkan urutan argumen. Bagus, betul sekali jawabannya. Bagaimana yang lainnya? Good. Ya, pinter Nanda. Penulis menggunakan internal conjunction comparison, yaitu ada pada kata on the other hand, good, dan internal conjunction addition pada kata in addition to that, paragraf keempat itu ya. Pinter sekali jawabannya. Sekarang, oke, Ayu, bagus sekali jawabannya nak. Ya, penulis juga menggunakan words that express writer's feeling pada kata known dan rich. Wah, hebat. Pinter sekali jawabannya. Oke, setelah kita berdiskusi, mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks dan unsur-unsur bahasa yang terdapat pada analytical exposition text,
Sekarang saatnya kalian berlatih kembali, mengerjakan beberapa soal yang sudah Ibu upload pada classroom kalian. Jangan lupa untuk mengupload juga hasil ringkasan atau rangkuman materi kita pada hari ini. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.